Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bersama saya Indra Susanto di Surabaya Kota, di mana mau berbicara dengan narasumber aktivis salah satu Surabaya, Mas Ahmad Faresa. Beliau adalah salah satu aktivis yang sangat kritis sekali dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dimana tidak mendukung masyarakat. Tadi kami di Kabar SS1 Jawa Timur, Surabaya khususnya mau mewawancarai terkait masalah tentang PSBB yang di Jawa Timur yang selalu bikin suasana yang enggak. Jadi Mas Ahmad Faresa, saya mau bertanya pendapat panjenengan bagaimana tanggapan tentang PSBB yang berkepanjangan seperti ini sampai sekarang. Oke, terima kasih Mas Indra. Sebuah press yang mudah-mudahan bisa membesar. Press ini bisa dipercaya masyarakat, butuh bantuan hukum, butuh pertolongan, butuh ini yang bisa dicontoh oleh masyarakat, yang kebutuhan masyarakat apapun nanti bisa ditanyakan, bisa dibantu ya. Siap, ya. Pertama, saya ingin menekankan lagi bahwa hentikanlah polemik antara Pemprov Jatim dan kabupaten kota di Jawa Timur. Contohnya, hentikan Ibu Hovifah sama Bu Risma ini berpolemik. Pimpinan ini adalah inspirator dan naungan bagi masyarakat. Bagaimana menyelesaikan rantai COVID-19 ini ya di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, kalau pimpinannya selalu gaduh. Ya, dan pergunakan anggaran yang begitu besar 3,84 triliun untuk Provinsi Jawa Timur dan Surabaya 196 miliar menurut media liputan. Kita mengutip dari media ya. Jadi kabupaten kota seluruh Jawa Timur bahkan seluruh Indonesia ini anggarannya nggak main-main, ratusan miliar loh ya. Provinsi triliun. Nah, ini saya tekankan lagi, tolong berikan segera ke masyarakat dan terbuka transparan. Jangan sampai salah sasaran. Karena ini bukan uang Anda. Ini bukan uang daerah. Ini haknya rakyat yang harus dikembalikan saat ini untuk rakyat. Ya, saya murka karena mendapat laporan, melihat dari keadaan masyarakat yang kelaparan, yang justru yang menerima bantuan adalah orang-orang yang cukup, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas, yang tidak punya penghasilan justru sekarang lagi merana, tidak tersentuh oleh bantuan. Jadi Ibu Hovifah, jadi jangan selalu jadi air panas dingin bertemu akhirnya jadi magnet yang begitu blunder, akhirnya dipertontonkan sebuah pertontonan yang amat buruk di saat terjadi epidemi kayak gini. Jadi ayolah, Bu Risma dengan tegas, kadang-kadang dengan emosional, bagus untuk menggenjot supaya masyarakat ini disiplin. Tapi jangan selalu bikin gaduh. Ikuti instruksi gubernur, ikuti instruksi presiden, dan juga kabupaten, ya, bupati atau wali kota ikuti instruksi gubernur. Jadi saling bekerja sama yang baik, jangan miskomunikasi. Ini akan sangat berbahaya. Anggaran ini justru harus dikelola, harus dikemas dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dikorupsi. Makanya ada media-media kayak gini terus teliti yang baik. Data mana yang menerima, mana yang tidak, mana yang dipotong. Kalau dipotong, kalau ada sedikit pun korupsi harus dilaporkan ke pihak yang berwajib. Memang iya ada sekarang undang-undang corona yang isinya adalah tidak boleh ada intervensi dari penindakan hukum apapun. Ini sangat bahaya menurut saya. Ini sangat tidak boleh otoriter kepada dananya rakyat. Uang rakyat tidak boleh. Nah, ini saya kritik. Yang sekarang sudah disahkan undang-undang corona sampai tahun 2002. Nah, jangan daerah ikut-ikutan memainkan anggaran kabupaten, memainkan anggaran kota, memainkan anggaran Pemprov, akan sangat bahaya. Jadi nanti kalau hukum tidak bertindak,
yang dibantu oleh kawan-kawan pres seperti ini, ya tidak bertindak, nanti ini akan menjadi bola salju yang begitu semakin membesar. Akhirnya masyarakat, rakyat yang akan mengadili. Ya, oke, masalah PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar, ini wajar lah ya, wajar. Ini harus ditaati karena ini udah keputusan bersama, ya. Tapi masyarakat tolong dong dibantu, jangan peraturan yang terus-menerusan dibuat, tapi solusi bantuan tidak ada, rakyat harus makan apa, penghasilan tidak ada. Nah ini tolong segera direalisasikan, ya. Soalnya apa? Kita masih PSBB. Sebenarnya negara-negara luar semuanya udah lockdown sebenarnya, karena memang penyakit ini memang benar ada fakta. Cuma ada kelihatan. Jadi jangan sampai Ibu Risma arogan, ya, dan sombong. Saya lihat kepemimpinan Bu Risma ini kemarinnya memang saya lihat arogan, banyak melindungi bawahannya, banyak membela dinas-dinasnya. Ya, kalau urusan jangan sampai urusan rumput, urusan taman harus datang. Diteliti ngamuk-ngamuk, turunlah anggaran. Ya, ini rumput. Ini tolong kita ini masyarakat Surabaya ini jangan dianggap kambing, jangan dianggap domba atau kerbau, dibodohin begitu saja. Nah, COVID-19 ini nyata dan jangan menyembunyikan tangan, melempar tanggung jawab. Saya kemarin tekankan lagi, saya lihat itu ya. Wah, ini bukan warga saya, 50% warga luar. Ini lepas tanggung jawab, pemimpin kayak gini nggak bagus. Jadi ini sebuah protes dari saya. Masih untung Surabaya ini banyak yang pendatang, dan kehidupan Surabaya ini ditopang oleh pendatang. Dan sumber makanan kehidupan ini dari luar Surabaya. Surabaya ini tidak punya apa-apa. Makanya saya tekankan lagi, Ibu Risma jangan arogan, jangan sombong. Jangan selalu menciptakan situasi yang panas sesama instansi, ya, dengan Ibu Hovifah, dengan Gubernur, juga Hovifah begitu. Hovifah, jangan terlalu menganak emaskan daerah. Semuanya harus dirangkul, semuanya harus diajak bicara. Kita lihat aja Gubernur ini bisa memimpin, karena memang sebelum dia menjadi gubernur udah berapa kali ngototnya mau memimpin Jawa Timur, gubernur Jawa Timur. Kalau udah jadi kayak gini kan, kayak misalkan kerupuk kehujanan gitu, nggak ada efek, nggak ada istilahnya spontanitas, sebuah istilahnya tindakan yang nyata ke masyarakat, nggak ada sekarang, nggak ada. Iya. Bang Oni begitu ya. Untuk gubernur, untuk kepemimpinan sekarang kurang begitu greget gitu ya. Iya, greget. Terjadi dilantiknya Bu Khofifah gubernur selalu ada konflik ya. Kalau nggak salah kemarin itu di Bung Tomo awal untuk masalah sampah, perseteruan antara wali kota dengan gubernur, ya. Sekarang terkait masalah corona. Padahal PSBB, masalah pandemi ini masyarakat ini dampaknya cukup sangat luar biasa. Ya, yang dimana pedagang itu menurut pedagang yang melapor ke kita mengadu, ya, mereka itu disuruh tutup. Jadi penghasilannya biasanya sekian menjadi sekian, turun gratis. Pedagang-pedagang yang di pinggir jalan juga jam sekian ditutup. Apalagi sebelum jam malam, jam yang diterapkan jam 9 sampai jam 10, itu jam 7 sudah ada yang ditutup di wilayah Jawa Timur ini. Menurut Bang Oli, tindakan seperti itu bagaimana? Ya, seperti kembali gini, ini bukan terjadi di wilayah Surabaya, di kota Surabaya saja. Saya harap wali kota dan bupati se-Jawa Timur juga harus komunikasi dan masalah dana dan harus transparan dan membuat aturan itu harus ya melibatkan masyarakat, jangan sepihak dan dibarengi dengan solusi yang baik dan benar. Jangan semaunya sendiri, ya.
Dan polemik Gubernur Hovifah dan Risma ini memang tidak aneh. Sebelum masa-masa pemilihan gubernur aja mereka sudah saling seteru kan gitu. Bu Risma mendukung ini, pihak ini, sampai terlibat cekcok gitu kan. Ini tidak baik. Jangan, ya masa-masa itulah lupakan. Sekarang ini masa epidemi corona yang harus memang dihadapi bersama. Ya, Ibu Hovifah juga jangan mentang-mentang gubernur mau istilahnya aturan harus dijia. Ini gubernur Jawa Timur, tapi kota kabupaten itu punya wilayah. Kalau memang aturan itu sudah benar dan benar, itu Ibu Hovifah sudah tidak bisa intervensi. Dan Ibu Risma juga janganlah terlalu mementingkan apa istilahnya menganggap dirinya paling benar, paling heboh, banyak pencitraan, itu gak boleh. Saya lihat anggaran Surabaya, anggaran untuk Surabaya tiap tahunnya ini naik terus. Luar biasa ya. 9 triliun jadi naik terus 9, triliun. Ini biasa, 1 tahun itu harus habis. Nanti ganti lagi. Juga begitu sama kota kabupaten Jawa Timur, termasuk Jember yang selama ini yang memang banyak rawan korupsi di situ. Kita bisa pantau di situ. Nanti teman-teman press pergi ke Jember, selidiki dan tanyakan. Jadi kembali ke Surabaya. Saya udah teriak-teriak, jangan hanya mementingkan rumput taman, paving rumahnya paving yang udah bagus, rumah udah ditenggelam karena banyak broker proyek, akhirnya dinas laporan ini dibuatin, ya masa paving yang udah bagus, rumah udah tenggelam dirusak, ditinggiin lagi karena memang supaya anggaran turun. Lah datang corona menjadi peringatan bahwa jangan main-main dengan anggaran. Itu anggaran rakyat yang harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk perutnya lagi, misalkan sekarang lagi kelaparan, ya harus kembalikan, harus dikasih. Tidak tahu menahu itu, misalkan warga Surabaya atau luar Surabaya tapi duduk di Surabaya, bekerja di Surabaya, itu tanggung jawabnya wali kota Surabaya, Risma. Jangan buang tangan, 50% warga luar kota Surabaya. Ibu Risma hidup, kota Surabaya ini hidup ditopang dengan minyak-minyak di Madura, kilang-kilang minyak gas Madura. Bahan-bahan pokok dari Pasuruan, dari Probolinggo, sayur-sayuran, buah-buahan, beras segala macam. Surabaya ini hanya kota kecil dulu, pelabuhan. Siapapun berhak hidup di Surabaya. Surabaya buat untuk kita untuk semua, Surabaya untuk semua. Jadi masih mending kantor gubernur di sini, kantor ini di sini, jadi akhirnya pemasukan ada. Kita bersama-sama lah mempunyai Surabaya. Jangan Surabaya ini seakan-akan punya satu partai politik PDP. Jangan, nggak boleh itu. Punya Risma, punya nggak boleh. Ada indikasi bahwa nggak boleh. PSBB ini ada unsur juga persoalan konflik, ini ada unsur politik seperti itu ya. Kalau yang Bang Oli gimana? Dan semasa kalau kembali pertanyaan tadi, semasa kepemimpinan Bu Risma ini istilahnya sangat kurang akrab ya dengan PKL, ya, apa istilahnya penjagang kaki lima. Banyak yang perubahan yang memang banyak PKL ini resah, tidak bisa jualan. Sebelum PKL juga banyak yang resah. Bagaimana harus jualan, butuh sehari-harian gitu kan ya. PKL itu semacam, menurut saya bukan dia sebenarnya memperindah kota. Cuma kita pemerintah kotanya aja bagaimana bisa mengkoordinir, mengatur dengan baik, menyediakan lahan-lahan apa-apa. Nah, kalau PSBB gini, saya setuju, oke, untuk memutus rantai COVID-19 19 coronavirus ini. Cuma harus harus sopan menegur ke pedagang kaki lima. Misalnya harus jangan terlalu memaksakan. Jadi harus mengasih solutif. Kalau memang nggak bisa jualan ya bantulah dengan sembako, dengan uang. Gitu ya. Jangan pas aturan dibuat solusinya nggak ada. Misalkan seperti tadi jam 7 udah jam 6 sore jam 8 sudah nggak bisa jualan. Otomatis kan nggak bisa menghidupi keluarganya. Makanya di sini hak rakyat yang dibayarkan oleh iuran, retribusi, pajak itu kembalikan sekarang ini, kembalikan. Ini bukan bentuk sumbangan sebenarnya. Hak rakyat, hak kita semua. Pemerintah itu hanya mengolah ya. Pemerintah itu hanya ngelola. Ya, jadi begini Bang, Mas Ahmad Farizal. Terkait kemarin ada pengaduan juga mengenai anggaran PSBB itu akan disalurkan ke masyarakat yang
tidak diterima yang mendapatkan PKH sama PRT ya. Nah, itu. tapi ternyata realita yang di lapangan itu beda. Jadi banyak timpang tindih data yang dimana sekarang masyarakat Surabaya kebingungan, ekonominya juga agak menurun dan susah. Di wilayah kecamatan, wilayah daerah Dupak, Kembangan itu banyak masukan juga warga kita. Jadi ada yang dapat PKH, PLT, itu mendapatkan bantuan untuk terdampak corona tersebut. Bagaimana menurut? Ya seharusnya kata instruksi presiden kan ya, kalau belum ada dapat bantuan, suruh lapor ke siapa? Bisa lapor ke keamanan, pihak keamanan, bisa lapor ke terkait itu siapa? Ke RT, lurah, RW, camat, bahkan bupati, wali kota. Silahkan masyarakat sebebas-bebasnya, karena memang itu haknya rakyat. Ya, dana rakyat memang harus dituntut gitu loh ya, menuntut. Oh saya nggak kebagian ini kakak saya, ini KTP saya begitu. Lah ini berbicara dalam konteks Surabaya. Tapi sebenarnya tumpang tindih ketidakadilan ini semua di kota kabupaten se-Jawa Timur bahkan seluruh Indonesia. Ya bermain di sini, ini dikurang-kurangi, misalkan yang dapat itu 1.000, hanya 100 yang dapat. Jadi istilahnya dana ngendap, dibagi-bagi gitu kan. Gitu. Jadi kebiasaan begitu Indonesia ini, boleh berkorupsi, boleh maling, tapi harus dimakan bersama-sama. Nah itu juga kan pernah dilontarkan sama Pak Menko Keamanan, Pak Mahfud MD. Boleh masker itu dijual asalkan dimakan bersama. Nah, ke pemimpin hati-hati berbicara dan berkomentar. Takut salah paham di masyarakat kan tanggapannya lain-lain gitu ya, gitu. Terus terkait masalah data yang dimana dulunya warga Surabaya akhirnya pindah ke luar kota, ke kabupaten, itu nama tersebut itu masih mendapatkan bantuan tersebut gitu loh. Itu menurut Mas Ahmad itu untuk harapan untuk pemerintah kota Surabaya mengenai pendataan itu harus bagaimana? Soalnya pegawai kita ini kan digaji ya, sangat banyak, tunjangan yang sangat layak. Mereka makan gaji dari rakyat dengan seenaknya. Rakyat dulu masih makan gorengan, mereka udah makan dengan hamburger dengan fasilitas rakyat yang begitu ya mewah gitu kan. Seharusnya sudah tidak ada pertanyaan begini. Selesaikan di Dispenduk Capil sebenarnya masalah pendataan di sana. Bekerja keras. Katanya ini adalah masa-masa kerja. Tapi kok masih tumpang tindih begini. Orang meninggal kadang-kadang datanya masih ada. Yang hidup nggak kebagian, yang meninggal kebagian. Nah ini gimana? Jadi justru yang ini masyarakat ini yang sekarang keanehan ini terjadi terus menerus. Kekonyolan, lucu, ngibul ini kan terjadi terus menerus kan. Kalau urusan pemilu, pilkada semuanya didata, nggak ada satupun yang terlewatkan, semuanya bahkan orang gila yang terdata. Tapi kalau urusan kayak gini, rakyat itu perlu haknya, perlu bantuannya, menghilang semua, data-data dihilangin semua, nggak mau turun ke masyarakat, nggak mau kayak berat gitu loh ngasih. Padahal itu sebenarnya uang rakyat. Padahal itu adalah dari hasil pajak retribusi uang rakyat. Sampai sekarang aja listrik naik dan PDAM masih bayar. Seharusnya kalau udah PSBB itu untuk meringankan masyarakat, udah bantuan nggak datang, yang bantuan kadang-kadang ya hanya nasi bungkus, ya. Seharusnya kalau sudah PSBB ini, listrik semuanya dari semua golongan gratis lah dulu, selama ada epidemi corona ini. Dan PDAM udah nggak usah bayar, ini masih bayar. Dan setiap bayar PDAM itu kena 4.000. 4.000 sekarang kalikan berapa kakak di Indonesia itu? Berapa? 3 juta, misalkan 3 juta kakak, kalikan, dikemanakan? Kok masih tega-teganya? Dalam keadaan masyarakat yang meronta menjerit kelaparan kayak gini, bantuan itu ya sulit gitu loh ya. Sulit padahal dana itu ada, anggaran itu ada. Ada. Nah, saya yakin kalau orang yang seperti Mas Rendra ini, Mas Indra. Ya. Kalau punya kesempatan maju jadi bupati wali kota. Ya. Jadi ya biar istilahnya tertangani. Jadi
masyarakat itu ya tidak begini terus. Iya. Gitu. Jadi gini Pak, Iya. kita sambil seruput kopinya Iya, dulu iya, oke, ya. oke, Angkat dulu ya. oke, santai aja. Ya kadang-kadang saya ini lagi marah geram ya. Kita pusing capek-capek, masa kita yang mikirin pemerintah? Seharusnya pemerintah mikirin kita. Jadi Begitu loh. dulur umpama nek ana sing durung oleh bantuan bansos saka pemerintah selama kedepannya 3 bulan 600.000, monggo diajokaken nang nggone RT RW. Lurah, Terus lurah, camat, kecamatan, bencek dari dinas wali kota maupun kabupaten yang lainnya, bisa pendataan yang lama itu yang sudah kaya masih mendapatkan bisa direview atau di close dan diganti nama dulur-dulur. Ya, jadi gitu pesannya Mas Ahmad Faresa. Untuk masyarakat yang lain harus berani untuk menyampaikan. Yang dimana masyarakat itu yang belum dapat harus berani untuk memberikan suatu data ke kelurahan, ke RW, ke RT sampai ke kabupaten dan kota. Itu ya? Iya, Mas Edi? saya kira cukup dulu, Ya. cukup dulu.